barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Nah, dari situlah para ulama kita dari kalangan as-salaf mengambil dan mencontoh. Mudah-mudahan kita pun Allah izinkan untuk mengambil dan mencontoh. Maka kita teruskan mempelajari atau membaca kitab Adabus Salaf fi Ta'amuli Ma'nas. Adab as-salaf dalam bermuamalah dengan sesama atau dengan manusia. Kaum muslimin, kaum muslimat dalam hati Allah, sebelum ini kita pelajari di antara akhlak yang terpuji yang dianjurkan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, para ulama yang mewarisi, menutupi kekurangan orang lain atau aib yang menimpa orang lain itu ditutupi oleh mereka. Nah, sekarang masuk pada yatabadaluna ar-raqa'iq al-qawliyah wa makarim al-akhlaq. Mereka saling memberikan perkataan-perkataan yang raqiqah, yang halus, pandai berbahasa basi, pandai mengeluarkan mutiara-mutiara kata yang penuh dengan makna. Yang penuh dengan makna. Jazakallah khair. Syakarallah lak. Yataban raqair qauliyah, perkataan-perkataan yang didengar menambah semangat. Ya. Ada istilahnya ar-raqaiq. Al-qa itu adalah perkataan-perkataan yang memberikan motivasi, sugesti, semangat. Ya, hari ini kan sering ada seminar-seminar motivasi ya. Nah, jadi perkataan-perkataan miskin dalam sehari, miskin sehari, kaya dalam sehari misalnya. Jadi kan kalimat motivasi. Dan lain-lainnya seperti akan kita dengar di sini. Imam Murtada Al-Zabidi dalam Ithafus Sadatil Muttaqin Syarh Ihya Ulumuddin lil Ghazali, dia menukil dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anna Syafi'iyah, bahwa Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah, Imam mazhab Asy-Syafi'i, akha Muhammad ibn Abdul Hakam ibn Aiman ibn Laits al-Misri. Dia bersaudara atau mengangkat saudara. Kalau bahasa kita pulang sanak ya. Nah, jadi mengangkat saudara ke Imam Syafi'i kan bukan orang Mesir. Dia adalah aslinya dari Gaza, Palestina,
Satunya dari Asqalan. Asqalan sekarang masuk wilayah jajahan Israel. Kemudian dia pindah oleh ibunya ke Mekah. Di Mekah dia berkembang ilmu, kemudian kemana-mana pergi untuk sampai ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, dan lain-lainnya. Dan terakhir ke Mesir. Dia masuk Mesir 2 kali. Sampai yang kedua wafat di Mesir. Rahimahullah ta'ala. Nah, di Mesir dia bersaudara dengan Muhammad ibn Abdul Hakam ibn Aiman ibn Laith al-Misri. Salah seorang fuqaha di sana. Wa kana yuqarribuhu, dan menjadikannya orang dekatnya. Jadi saudara sekaligus teman. Seorang ahli hikmah ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika akhuka am sadiquka? Mana yang lebih kau suka, saudaramu atau temanmu? Nah, gimana tuan-tuan? Dan kebanyakan orang kan banyak yang lebih akrab dengan teman daripada saudaranya, ya tak? Dengan kawan, masya Allah, bisa tidur sekamar, makan sepiring, seiring, sejalan. Kadang-kadang baju pun kadang ganti-ganti. Sah? Kawan pakai baju kita, kita pakai baju kawan. Tapi adik-adik, apa tembung? Nah, ada kan? Lebih akrab dengan orang lain daripada dengan saudara sendiri. Nah, ditanya oleh seorang ahli hikmah ini, ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika akhuka am sadiquka? Saudaramu atau temanmu? Apa jawabannya? Yang paling aku suka adalah saudaraku bila jadi bisa jadi teman. Saudaraku, akhi iza kana sadiqi. Saudaraku yang bisa menjadi teman. Apa makna bisa jadi teman? Tadilah. Jadi teman itu seiring sejalan, sepiring semakan, tapi sehidup semati tidak ya. Anak seperjuangan, ya, seperjuangan dan seterusnya. Kalau ada kita punya saudara begitu cara bergaulannya, tidak lagi istilahnya harus protokoler, atau protokoler, yang di atas, yang di bawah harus hormat gerak terus sama abangnya. Tidak ada istilah canda di antara mereka, semuanya sebab kaku. Paham tak? Abang datang, diam, lipat tangan, gitu kan? Adik datang, kena teka. Kalau itu tidak bisa, tapi bisa dia, walaupun ya bebas plong gitu, tidak ada batas-batas yang membuat hubungan itu angker gitu. Hubungannya leluasa gitu ya, mengalir gitu, mengalir sebab air. Kalau gitu, saya suka saudaraku bila bisa jadi temanku. Ada kita saksikan juga, adik-adik seperti kawan, gitu. Bercanda dan pokoknya saling membantu, seiring sejalan, seia sekata, semakan sepiring. Ya sih. Kadang nikah pun nak sama-sama. Kalau bisa istrinya kembar bulan. Masya Allah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah mengangkat saudara dan menjadikan orang dekatnya. Berarti menjadi temannya sekali. Wa yuqarribu yaqbulu alaihi, dan suka sekali bila datang. Wa yaqul ma yuqimuni bi Misra ghairu, yang membuat saya betah tinggal di Mesir dia ini. Kalau sendiri di suatu negeri, tempat yang jauh tak Mekah dengan Mesir. Ada yang pernah ke Mesir? Yang ke Mekah? Belum juga. Peci haji. Haji kelak kolon ya. Haji sudah ke Mekah? Belum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mekah dengan Mesir jauh. Ya, negeri, meninggalkan negeri itu kalau tak ada yang menghibur, terasa sepi dan sunyi. Makanya, tapi kalau sudah punya teman yang akrab, bisa bertukar pikiran, bisa senasib sepenanggungan, seiring sejalan. Itu lupa kita dengan kampung halaman. Bahkan di antara para ulama itu sampai
sampai lupa sama istrinya. Coba yang ya, cerita Yahya bin Yahya, pernah tonton dengar? Dari Andalus, Spanyol sana, pergi ke Madinah, berguru sama Imam Malik. Dan Imam Malik pun sayang sama dia. Sampai ketika berangkat tuh istrinya hamil anaknya Ubaidullah. Dan bujang pula Ubaidullah, dia tak pulang juga. Ayo kan. Karena ilmu tadi. Makanya patut istri-istri dulu lebih cemburu pada ilmu kita, buku kita daripada madunya. Kalau sekarang enggak. Ya sekarang enggak ada. Madu yang paling dibencinya. Kalau buku enggak. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Sampai bujang anaknya Ubaidullah akhirnya disuruh oleh maknya, coba susul ayahmu masih hidup apa tidak. Ketemu pula di Madinah, ayah sedang belajar, ikut pula Ubaidullah belajar pula sekian tahun baru pulang. Subhanallah. Begitulah ilmu membuat mereka asyik. Kenapa dia asyik untuk ilmu? Karena guru tadi bisa menjadi teman yang mengasyikkan, teman yang bisa kita apa namanya istilah sekarang? Curhat ya. Apa itu curhat? Bertukar pikiran ya. Bisa, pokoknya tidak ada rahasia yang patut di antaranya. Kalau antum sudah bebas bercerita dengan teman, tidak takut lagi disebar fitnah gara-gara itu, ini teman luar biasa. Bisa kita menjadi penyimpan rahasia. Ketika kita ada galau, dia yang berikan apa menyenangkan hati kita. Ketika kita sakit, dia yang datang menghibur kita. Nah ini Muhammad bin Abdul Hakam ibn Aiman ini, Ibn Lais al-Misri ini yang membuat Imam Syafi'i betah tinggal di Mesir. Nah, ma yuqimuni bi Misr ghairah, tidak ada yang membuatku betah di Mesir selainnya. Fa'talla Muhammadun, maka suatu hari sakitlah Muhammad ibn Abdul Hakam ibn Aiman ibn Laits ini, sakit dia. Fa'adahu Syafi'i rahimahullah faqal, lalu Imam Syafi'i datang menjenguknya dan mengubah suatu suatu bait syair. Karena bahasa syair itu biasanya sastra biasanya menyentuh dan ada mutiara-mutiara kata yang terpilih. Jadi dengan syair itu biasanya orang yang sakit terasa sembuh. Coba bayangkan, orang yang patah semangat kembali menemukan semangatnya. Jelas ya? Jadi kata-kata hikmah itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah kan dia penyair. Kata Ibnu Hisham Ad-Nahwi, Asy-Syafi'i min at-tirazil awal. Dia termasuk dari level 1 para penyair bahasa Arab. Ya. Bahkan syairnya menyamai syair-syair para penyair di masa jahiliyah dulu. Saking tingginya sastranya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, makanya tidak heran kalau para ulama juga ahli sastra. Tidak ada masalah. Jadi beliau mengatakan, maridul habibu fa'udtuhu famaridtu min huzni alaihi. Yang dicintai jatuh sakit. Aku datang menjenguknya. Sampai karena sedih melihatnya sakit, aku pun jatuh sakit. Nah itu. Karena engkau sakit, aku pun ikut sakit. Kalau ada orang bilang begitu sama kita, nah gimana? Apalagi kalau bilang itu istri, bilang itu orang yang kita sayang, atau anak kita, atau ayah kita. Aduh, karena kamu sakit sayang, ayah pun terasa sakit. Jadi apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan? Kau rasakan juga. Jadi betullah kata Nabi SAW, mathalul mu'minina kamathalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Apa itu? Iza apanya? Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bis-sahri wal humma.
perumpamaan mukmin dengan mukmin itu dalam sayang menyayangi adalah seperti satu tubuh. Bila satu anggotanya sakit, maka yang lain ikut merasakan, tidak bisa tidur dan ikut panas badan. Jadi itu Imam Syafi'i wa maridul habibu fa'udtuhu famaridtu min husni alaihi. Saya pun ikut sakit karena memikirkannya, sedih melihat dia sakit. Faqala Muhammadun fi jawabihi, saudara yang sakit menjawab pula, karena juga penyair juga. Orang dulu rata-rata qaridha langsung. Nah, fa'atal habibu ya'uduni, sang kekasih datang mengunjungi. Fabari'tu min nazari ilaihi, karena melihatnya saja aku pun sembuh. Nah, gitu. Berapa banyak kaum muslimin orang sakit dijenguk oleh orang yang disayanginya, dicintainya, disenanginya, seolah-olah hilang sakitnya. Duduk, makan datang selera, makan, habis itu cerita, pergi orang tuh sakit lagi dia. Pergi orang tuh sakit lagi dia. Kadang-kadang sampai istri cemburu, tadi abang dah sehat datang kawan, apa dengan saya mati, sakit lagi. Artinya apa? Itu sugesti kaum muslimin. Itu sugesti. Jadi ketika ada orang yang tidak yakin bahwa melihat Allah itu lebih nikmat daripada nikmat surga. Ini bisa contohnya kaum muslimin dan muslimat. Orang ketika sedang makan, asyik makan, tiba-tiba datang orang yang dia cintai, dah lama dirindukan. Mana yang lebih senang dia, meneruskan makan atau menjumpai? Syekh? Kalau itu berarti anda tidak sayang, terus makan santai, tidak peduli, itu berarti tidak sayang itu. Berarti tidak rindu. Mana ada orang beriman tidak rindu bertemu Allah? Atau tidak rindu bertemu Allah? Kalau tidak rindu Allah, tidak rindu juga jumpa kita. Hati-hati. Siapa yang rindu bertemu Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Man ahabba liqa Allah habba liqa. Siapa yang suka rindu bertemu dengan Allah, Allah pun suka dan rindu bertemu dengannya. Dan tidak diberikan nikmat kepada ahli surga lebih daripada nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat melihat kekasih itu, kalau benar-benar mencintai, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum berbahasa-bahasa para pujangga, ketika dia memuji sang kekasihnya di sebuah taman yang indah, taman ini tak ada artinya ketika kau melihatnya, ketika kau datang dan wajahmu hadir di depanku. Bacakan syair. Bacakan syair. Syair cinta, mau. Tapi jangan dihafal enggak, sampai kalian menikah nanti. Zaidun ibnu Zaidun al-Andalusi, dia sangat ngebet, naksir sama seorang wanita penyair juga, Wallada bintul Mustakfi. Maka dia gubah sebuah syair yang ditujukan kepadanya. Mau dengar juga sih? Yang dihafal enggak? Ya man ghadawtu bihi fin nasi mustahiran qalbi yuqasi alaikil hamma wal fikra in ghibti lam ajid insanan yu'anisuni wa in hadarti fa kullun nasi qad hadara. Tidak hafal Pak Dar? Siapa yang hafal? Tunjuk tangan. Tadi kan dilarang hafal Ustaz, kata iyalah ya. Wahai dikau yang membuat aku dikenal. Kenal, karena dikenal dia naksir sama tadi. Qalbi yuqasi alaikil hamma wal fikra. Hati ini mengeras
karena selalu memikirkan dirimu. Allah. Ini jadi puber cepat gitu ya. In ghibti lam ajid insanan yu'anisuni. Kalau kau tiada, tak satu pun orang kurasakan hadirannya. Jadi teman-teman ini tidak ada gunanya karena dia sedang tiada. Wa in hadarti fa kullun nasi qad hadara. Kalau kau sudah datang, ini mewakili seluruh manusia. Jadi nilai kehadirannya, ya, nilai kehadirannya lebih daripada kehadiran seluruh orang. Bayangkan juga. Nanti ungkapkan pada enggak kata-kata itu. Tapi kalau dia paham bahasa Arab, kalau tidak terjemahlah Gubala dalam bahasa Indonesia. Itu kan boleh, sihirul halal. Sihir halal. Nah, jadi engkau ini, ya, kalau tak ada, orang-orang ramai itu tak ada kehadirannya. Tidak ada arti kehadirannya. Tapi jangan bilang sama orang ramai itu. Makanya ini diucapkan bukan dengan orang ramai. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tabadul kalimat, saling tukar kata-kata indah seperti ini di antara sesama itu dibolehkan. Dibolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, beritahukan, "Inni uhibbuka fillah." Saya mencintaimu karena Allah. Gunakanlah kata-kata. Ya, gunakan kata-kata yang membuat dia berbunga-bunga hatinya. Senang dia mendengarnya. Dan itu dibolehkan. Kaum muslimin dan muslimat, fa'atal habibu ya'uduni fabari'tu min nazari ilaihi. Datang kekasih mengunjungi, maka sehat terasa karena melihatnya. Masya Allah. Nah, indah kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini sering dilakukan oleh para ulama dan para as-salaf dalam hal seperti itu. Wasaqa Ibnu Asakir bi sanadihi an Ibrahim ibn Burana wa kana jalisan lisy-Syafi'i rahimahullah. Datang Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menyebutkan dengan sanadnya dari Ibrahim bin Burana. Ibrahim bin Burana ini adalah yang selalu hadir di majelis Imam Asy-Syafi'i, muridnya. Qala dakhaltu ma'a Asy-Syafi'i hammaman fa kharajtu qabla. Saya sama-sama pergi masuk ke hammam, ke pemandian umum bersama Imam Asy-Syafi'i. Kalau bahasa sekarang mandi uap ya, tempat pemandian yang air panas itu. Jadi dulu tempat pemandian uap ya, air uap ya. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i dengan saudaranya, ya, dengan muridnya pergi mandi bersama. Fa kharajtu qablahu. Lalu saya selesai lebih dulu daripadanya. Karena kan masing-masing ada ruangnya, enggak? Mereka sendiri. Fa kharajtu qablahu, lalu saya keluar kepadanya. Wa kana Asy-Syafi'i tawil aw tiwalan jasiman nabila. Syafi'i itu orangnya panjang, maksudnya tinggi, dan juga badannya besar, tinggi dan besar. Nabilan dan istilahnya mulia. Wa kana Ibrahim tiwalan jasiman. Ibrahim pun sama. Burana ini juga berpostur sama dengan Imam Asy-Syafi'i, tinggi besar. Bukan tinggi gemuk, ini bedanya. Awak pendek gemuk. Kalau dia tak tinggi besar. Fala bisa Ibrahim thiyab Asy-Syafi'i. Tadi ketika mereka pakaian luarnya dibuka, di tempatnya sama, berdekatan. Lupa dia. Maka terpakai oleh Ibrahim pakaian Imam Syafi'i. Kalau jubah kan sama-sama ukurannya, warnanya sama, bentuknya sama, kan ya?
Kalau biasanya kan kalau yang nama jubah kan mereknya sih ini misalnya sekarang merek Asil. Ukurannya sama, warna sama, gampang tertukar kan? Gampang tertukar. Jangan-jangan pula sama-sama beli dulu. Sama-sama beli. Nah. Jadi dipakailah oleh Ibrahim tadi pakaian Imam Asy-Syafi'i. Walabisa Asy-Syafi'i istiyab Ibrahim. Ketika keluar Imam Syafi'i pun tak mengira karena itu yang tinggal dipakainya pula itu. Dan mereknya juga sama. Ya, bentuknya sama, besarnya sama. Nah. Wasy-Syafi'i la ya'lamu annaha thiyabu Ibrahim. Wa Ibrahim la ya'lamu annaha thiyabu Syafi'i. Syafi'i tidak tahu itu pakaiannya Ibrahim, Ibrahim pun tidak tahu itu pakaian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ansarafa Asy-Syafi'i ila manzilihi. Setelah itu mereka Asy-Syafi'i langsung pulang ke rumahnya. Fa nadhara. Setelah sampai di rumah kan baru terlihat kan. Kalau sampai di rumah kan bebas kita melihat ketika dibuka ini rasanya ketiknya tidak selapang yang tadi. Gitu misal kan di bagian sini mungkin tidak ini atau jangan-jangan dah mulai bau keringatnya kok lain nih gitu misal kan. Nah, maka kecurigaan itu membuat dia melihat panazara fa idza hiya li Ibrahim astagfirullah ini bukan baju saya. Harusnya marah dia enggak? Hah? Harusnya marah dia karena bukan dia yang waktu pertama. Tapi lihat. Fa amara biha. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala perintahkan fatuwiyat wa bukhirat wa ju'ilat fi mindil. Maka pakaian itu dibersihkan, bukhirat diuapkan, dicuci lah lebih kurang dicuci, lalu disetrika, bukhirat dipanaskan, disetrika, wa ju'ilat fi mindil lalu diletakkan dalam suatu bungkusan. Suatu bungkusan, mendil itu sapu tangan. Jadi dilipat, masukkan dalam sapu tangan. Wa nadha Ibrahim dan Ibrahim pun sampai di rumah nengok juga. Nah, melihat pakaian ternyata pakaian Imam Asy-Syafi'i pula. Subhanallah, fatawaha dia lipat pula dan disetrika juga. Wa ja'ala fi mindil dan letakkan pula dalam satu bungkusan sapu tangan. Sama ya. Masyaallah. Nah, thumma raha jami'an. Kemudian keduanya berangkat menuju rumah saudaranya tadi. Syafi'i menuju rumah Ibrahim, Ibrahim menuju rumah. Ya kan tertukar kain. Tidak bisa lama-lama ini. Nah, tertukar kainnya. Faja'ala Syafi'i yanzur ila Ibrahim wa yabtasimu ilaihi. Imam Syafi'i ketika bertemu di jalan saling melihat, tersenyumlah Imam Syafi'i, pahamlah senyumnya. Kan? Awak salah pakai baju. Nah, salah pakai baju. Wajah Ibrahim yang zulah Syafi'i Ibrahim pun melihat Syafi'i wa yabtasimu ilaih dan tersenyum juga. Apa boleh buat? Barang sudah terlanjur. Falamma sallaitul asra. Setelah saya salat asar, qala Ibrahim berkata kepadaku aslahakallah, semoga Allah memperbaiki urusanmu, hadhi thiyabuk, ini pakaianmu saya kembalikan. Faqala Syafi'i pun berkata, hadhi thiyabuka, ini pakaianmu. Wallahi la yadu'udu ilayya minha syai'un wa la yalbasuha ghairuk. Fa akhadhum Ibrahim jami'an. Dan Imam Syafi'i pun mengatakan, pakaian saya itu kau bawa juga. Jadi Ibrahim dapat dua pakaian. Saya tidak akan kembalikan kepada diriku. Artinya saya tidak akan ambil lagi. Dan ini tak boleh dipakai kecuali kamu sendiri. Rezeki kan kamu yang mulai. Ya, kamu yang mulai. Kadang rubba dharratin nafi'ah. Dia yang memulai salah pakai, ternyata dapat izin resmi dari Imam Syafi'i rahimahullah. Akhirnya diserahkan Imam Syafi'i pakaiannya dan pakaian Imam Syafi'i sendiri lalu dihadiahkannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang kesalahan, ya kan, sudah sesuai pakai. Walhamdulillah. Masuk waktu. Nah, ya Syekh. Baik, kita azan dulu.
Allah Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allah Allah. Wa la ilaha illa Allah. Allahumma shalli ala Salatul Qur'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menjadikannya sebagai momen untuk menyediakan atau menghadiahkan pakaiannya kepada siapa? Ibrahim ibn Buranah tadi. Wallahu musta'an. Taib. Kemudian wa kana baina Sa'ib bin al-As radhiyallahu anhu wa qaumin min ahli Madinah munaza'ah. Sa'id bin al-As dan terjadi antara Sa'id bin al-As dan sekelompok orang dari penduduk Madinah. Terjadi semacam munaza'ah, kasus masalah hak. Terjadi perbantahan, perselisihan dalam suatu masalah atau dalam suatu hal. Dan Sa'id bin al-As ini adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Namanya Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyah. Ibn Bani Umayyah, di masa Utsman diangkat jadi gubernur di Kufah.
Kemudian di masa Muawiyah bin Abi Sufyan dia menjadi gubernur Madinah, dan kisah ini terjadi ketika dia diangkat gubernur oleh Muawiyah di Madinah. Coba lihat, terjadi perselisihan antara Sa'id bin As dengan sekelompok orang di Madinah, satu kaum di Madinah, suatu perselisihan. Falamma wallahu Muawiyah, tatkala dia dijadikan gubernur oleh Muawiyah di mana? Fil Madinah, di Madinah. Apa yang dia lakukan? Nah, kira-kira apa yang dia lakukan? Saatnya untuk menyelesaikan kasus tadi? Enggak. Ketika dia jadi gubernur, dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan. Sebab sekarang dia punya kuasa. Maka dia tidak ingin menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang untuk memberikan haknya. Enggak. Kan dia kan meyakini itu haknya dia. Mungkin lahan atau gimana, tapi ketika jadi gubernur bukan menggunakan kekuasaannya untuk merebut itu. Tarakan munaza'ah wa qala la antasiru nafsi wa ana walin alaihim. Tidak mungkin saya memenangkan diri saya padahal saya punya tanggung jawab untuk menjadi pemimpin mereka. Akhirnya dia ibaratnya kalau kasus dia cabut tidak dia teruskan. Karena dia sudah jadi wali, sudah jadi gubernur yang memimpin orang tersebut. Sebab kalau dia lanjutkan kasusnya waktu itu, tentu dia yang menang lah. Awak gubernur. Nah, makanya dia tinggalkan. La antas wa ana walin anhu. Qala Ibnu Aqil fil Funun, berkata Imam Ibnu Aqil Al-Hambali dalam kitabnya Al-Funun, hazihi wallahi makarimul akhlaq. Ini demi Allah adalah akhlak yang mulia. Gubernur melepaskan haknya karena apa? Karena tidak ingin dimenangkan karena jabatannya. Kalau ini bisa berlaku, ini masalah Rempang selesai. Iya. Karena kekuasaan ini hak. Jadi menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyat kita. Justru kekuasaan itu harus menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketulusan dan keikhlasan kita. Inilah yang akhlak itu. Jadi jadi memang menekan hati itu. Kalau bukan karena adab yang tinggi, susah. Tapi orang-orang yang hebat-hebat, yang besar-besar bisa. Jadi ketika kita yang jadi pemimpin, jangan jadi kesempatan untuk balas dendam atau untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Sebab besok datang lagi penguasa lain yang akan mungkin digulungnya pula kita. Nauzubillah. Tapi dia enggak. Sekarang kesempatan itu harus saya buang. Sebab apa? Sekarang saya jadi lebih tinggi dari mereka. Nah, waqala As-Sakan Al-Harashi, berkata As-Sakan Al-Harashi, ishtaraitu min Abil Minhal. Ini para perawi hadis. Saya membeli min Abil Minhal Sayyar ibn Salamah. Sayyar ibn Salamah As-Salami. Syatan, seekor kambing. Bisittina dirhaman. Dengan harga 60 dirham. 60 dirham waktu itu sama dengan satu dinar. Makanya satu dinar lah. Kambing kan sampai sekarang masih satu dinar. Jadi 60 dirham saya beli kambing. Fakultu, lalu saya katakan kepadanya, ini Abul Minhal Sayyar bin Salamah ini juga seorang ahli hadis, di Kufah. Lalu dia sepakat bayar 60 dirham. Fakultu, As-Sakan Al-Harashi mengatakan, lalu saya katakan kepada Sayyar bin Minhal tadi, Abul Minhal Sayyar bin Salamah tadi, takunu indaka hatta atiyaka bithaman. Saya ambil dulu uangnya,
kambingnya titip sama kamu dulu. Kan pada umumnya orang tak berani kasih barang kecuali ada uang. Ada uang, ada barang. Kan gitu? Masya Allah. Coba lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat. Qala alasta musliman? Kamu orang Islam kan? Orang Islam kan? Kenapa dia tanya orang Islam? Karena orang Islam itu amanah. Kalau tidak amanah berarti, nah itu berarti bukan Islam namanya, tapi perangainya tidak Islam. Tidak apa, bawa aja kambing ini. Masalah uang tuh nanti. Orang Islam itu dipercaya. Saya tidak apa. Kalau kita sepakat, bawa saja. Tidak usah dititip. Subhanallah. Qultu na'am bala, saya orang Islam. Kalau apa khusah, kalau orang Islam bawalah. Seorang Islam itu tidak akan menipu. Kalau menipu berarti kalau udah biasa nipu berarti bukan orang Islam tuh. Perangainya, KTP-nya orangnya Islam, tapi orangnya Islam, cuman perangainya bukan perangai orang Islam. Maka dia katakan, kamu orang Islam kan? Iya. Kalau gitu bawa kambing. Saya percaya, saya orang Islam tak akan menipu. Baik, fa'akhastuha, lalu saya bawa. Thumma talaqtu fa'ataitu bis-sittin. Kemudian saya kembali kepadanya, saya serahkan uang 60 dirham tadi. Kalau sudah percaya, ya, kita tak merusak kepercayaan, maka semakin cepat dia bayarkan. Fa akhraja min 5 dirahim. Melihat begitu cepat dan amanahnya, ini kan orang semakin cepat dibayarkan, tentu semakin senang kan? Nah, kalau orang menyenangkan kita, maka orang muslim itu juga berupaya menyenangkan orang yang menyenangkannya. Jelas? Apa yang dilakukannya? Wa akhraja minha 5 dirahim. Setelah saya bayarkan, dia keluarkan 5 dirham. 5 dirham. Wa qala i'lifha bihadhi. Ini 5 dirham ini biaya operasional untuk beri makan kambing tadi. Dipotong 5 dirham. Ya, kadang-kadang enggak. Terlambat sejam ini, tambah 5 dirham enggak. Ini enggak, dia berikan potongan. Ini mengingatkan kita pada kisah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Masih ingat? Yang ingat tunjuk tangan. Enggak ada yang ingat rupanya. Jarir bin Abdullah Al-Bajali pernah menyuruh salah seorang pembantunya atau hamba sahihnya membeli seekor kuda. Di mana dibelinya? Tentu di pasar kuda. Di pasar kuda. Sepakat dengan harga 300 dirham. Ya, 300 dirham dengan syarat pemiliknya mengantarkan ke tempat tinggal Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Rupanya COD ini bermanfaat bagi penjual. Kan COD itu apa? Cash and delivery. Nah, ketika sampai baru bayar. Mau orang tuh. Sampai ditengok oleh Jarir. Tadi kan dia belum nengok kan, sekarang dia yang nengok. Anak buahnya tadi mungkin karena ahli membeli, tentu bisa dia beli dengan harga miring kan. Nah, tengok Jarir. Ini kuda Anda ini tidak patut dijual 300. Awalnya terkejut penjualnya. Masa saya? Itu udah murah tuh katanya. Iya, murah sekali katanya. Murah sekali. Mau tidak saya beli 400? Langsung 100 naiknya. Bukan 301 dirham, bukan. 400. Dari 300 naik 100. Ada pembeli yang menaikkan harga? Hah? Kan belum bertemu tonton kan? Saya kira belum pernah tonton bertemu kan? Ada ya proposal dinaikkan oleh orang yang menerima proposal. Pernah jumpa? Awak misalnya ajukan bikin masjid Miftahul Jannah misalnya 300 juta. Kata yang menerima proposal, ini tidak cukup nih Pak. Bagusnya 600. Pernah tonton bukan enggak? Hah? Tidak pernah. Yang ada justru 300 dipotong
dipotong 150. Tidak jarang pula bapak terima 100, tekadnya 150. Tidak jarang, tapi ada ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini enggak. Dan saya sudah menemukan itu di zaman ini. Syekh saya kunjungan orang dari Kuwait, ada pondok pesantren ngajukan ini, dikasih, dia ngajukan hanya 600. Akhirnya disetujui 1 miliar, 600. Ya. Subhanallah. Apa sebab? Karena tidak cukup, 600 tidak cukup. Ini tidak perlu. Perlu kenapa tidak diajukan? Malu saya ngajukan. Tanya lagi. Ini lampu-lampu udah rusak. Tidak perlu nih. Perlu. Kenapa tidak disebutkan? Dapur, ya dapur sejak tahun 41 lagi. Tidak diperbaiki. Nah, ini buat. Sampai akhirnya dari 600 juta dibuatnya 1 miliar 600 sekian juta. Kenapa? Karena orang ini nak membantu, bukan untuk memotong. Jelas ya? Nah, ini Jarir, lihat alasannya nanti. Jarir naikkan 400. Habis itu dicoba ditunggangi. Ternyata bukan kuda binal, ternyata kuda patung. Dia bilang lagi, ini kuda tidak bisa 400. Mau tidak saya beli 500? Mau lagi dia. Nih tengok-tengok, subhanallah, semakin tertarik Jarir, ujung-ujungnya dia beli 800 dari harga 300 dirham. Kenapa dia bisa seperti itu? Ditanya. Tentu orang kan orang kan ini bingung kan? Tidak pernah ada dalam sejarahnya orang pembeli menaikkan harga. Baju kaos cik dah ini. Kalau dia pakai bara 150 kan, tapi kalau barapo 200. Nah, ini cerita Ahmad ya. Kaum muslimin dan muslimat. 150 bisa 40 katanya. 150 jadi 4. Ini mana pula belajar nawar kayak gitu. Jadi 150 tawarannya buka harganya ditawar 40. Coba bayangkan. Saya tidak berani sebut kaum muslim. Nanti terduduk orang jual sebut. Ini orang dari planet mana nih yang nawar kayak gini? Rupanya dah terpelajari. Akhirnya terpaksa penjual pakai modus lagi. Akhirnya kalau dia nak jual 200, bilangnya 600 karena penawarnya kayak gitu. Para pembeli kayak gitu, ngeri kalau menawar. Jadi salah pembeli juga, nawar sampai terkerak kata orang Melayu. Nah, akhirnya kita juga yang kena, yang tidak pandai menawarnya yang kena. Ya, saya pernah belanja di 3 tempat 3 pula harganya banyak. Ya, di 3 tempat 3 harganya, semakin ke belakang semakin murah. Di tempat pertama 85.000. Tempat kedua ditawarannya 70. Di sana tadi tawarannya 150, bisa 85. Sekarang tawarannya 70. Coba nawar. Boleh enggak 50? Nambahlah dikit. Ada yang dapat 60. Tengok lagi di belakang, setelah itu nanti nampak lagi tawar 50. Akhirnya 45. Subhanallah. Jadi rupanya kita dikerjain di tempat pertama tadi. Nah, Allah musta'an. Tapi tidak apalah. Ya, yang penting walaupun mahal tapi puas. Itu aja selesai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Jarir bin Abdillah ketika ditanya, kenapa Syekh yang menaikkan harga? Biasanya penjual yang menaikkan, tapi ini kenapa pembeli? Dia jawab, inni ahadtu Rasulullah SAW ala nusili kulli muslim. Saya berjanji dengan Rasul harus jujur kepada setiap muslim. Harus jujur kepada setiap muslim. Kalau harganya ya 100, saya berikan dia 100. Karena tidak sedikit orang karena kesempitan akhirnya jadi kesempatan bagi orang lain. Walaupun secara hukum fikih, ini kan beda hukum fikih dengan hukum akhlak kan. Hukum fikih memang tega-tegaan.
Apa contohnya? Suami menikah lagi tak kasih tahu istri, sah-sah saja secara fikih. Tapi di akhlak kena. Di akhlak kena. Jelas tak? Antum nikah dengan istri, sah saja. Atau istri apa-apa siang ini, malam akan nikah lagi, sah. Tapi apa kata orang? Tidak punya malu nih orang katanya. Baru istri meninggal siang, dah akan nikah lagi, secara hukum fikih sah. Tapi harus ada pertimbangan perasaan, tidak perasaan. Akhirnya datanglah tuduhan, jangan-jangan banyak lagi di jangan-jangan itu. Jangan-jangan nanti. Akhirnya terpaksa dipanggil ahli forensik, jadi naudzubillah. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi secara fikih dia sah saja. Misalnya dia jual 300, padahal dalam pikiran saya patut 800. Karena dia yang nawarkan 300, ya saya beli. Tidak perlu saya tanya, kamu terdesak ya? Kamu dalam kesempitan ya? Tidak perlu saya tanya. Sah saja. Justru itu yang dicari. Dapat durian? Dapat durian? Apa durian apa? Hah? Durian musangking? Durian runtuh. Tahu beda durian runtuh? Tahu? Tidak tahu tentunya. Kalau nunggu durian, semalaman berapa dapat? Jatuh. Kalau sebatang cuma 2, kadang semalam kan? Tapi kalau runtuh, berapa dapat? Nah, itulah makna durian runtuh tuh. Langsung dapat dapat banyak, tidak perlu dipanjat. Durian yang jatuh ke bawah. Jelas? Paham makna durian runtuh? Nah, jadi awak rencana malam ini dapat 3 jadilah ya Allah katanya. Tiba-tiba runtuh dia. Dapat 30. Ah kan? Berapa duitnya? 3 kali 35, 105 kan? Tapi kalau 3 kali 30, ya, dapat 1 juta semalam tuh. Makanya disebut durian, dapat durian runtuh. Kalau orang Jawa bilang apa, Mas Joko? Rezeki apa? Rezeki nomplok ya. Nomplok itu apa artinya? Saya tidak paham. Walaupun sering digunakan. Apa arti nomplok? Nomplok itu banyak artinya ya. Banyak tak terduga. Gitu ya. Jangan salah nanti diajarkan semua orang nanti. Nah, rezeki nomplok tiba-tiba banyak gitu ya. Mengejutkan. Allah musta'an. Baik, barangkali sampai di sini kaji kita malam ini. Mudah-mudahan akhlak ini bisa kita teladani. Jadi saling bertukar kata-kata yang memberikan semangat dan motivasi dengan harta, dengan perbuatan dan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi.
penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.